Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya ditemani oleh dua petarung terbaik di tanah air. Ya, ada sang juara Windri Patilima dan juga penantangnya Iman Lesmana. Ini kita akan menghadapi kedepannya ini tanggal 3 September kita akan menghadapi pertarungan paling seru di kelas welterweight. Dan ini kita akan menghadirkan mereka berdua sini untuk sebelum mereka bertarung di atas arena. Mereka akan melakukan debat petarung di sini. Oke, gimana? Sehat? Sehat ya? Sehat. Oke, nah kali ini kita akan melakukan debat. Kita akan membahas mengenai strategi, teknik, kekuatan, kelemahan, dan apapun itu ya yang bisa bisa kita menganalisa segala sesuatu sebelum nanti kita akan bertarung di arena. Nah, kita udah tahu bahwa Windri Patilima adalah seorang champion yang tak terkalahkan 7 kali dan juga sang penantang di sini 5 kali tak terkalahkan. Oke, saya mau bertanya dulu kepada sang champion kita di kelas welter, Windri Patilima ya. Apa kelemahan dari Iman Lesmana yang sudah Windri pelajari? Yang pasti dari tim udah melihat dari segi atas maupun bawah nih, udah kita lihat nih. Kan dari beberapa pertandingan kan kita udah nonton nih. Yang pasti saya udah mempersiapkan nih untuk kemudian. Oke, untuk kelemahannya sendiri kan kita tahu dia striker yang bagus ya. Jadi pukulan tendangan yang keras juga cepat. Kalau juga memiliki bantingan yang kuat karena bertanding bulat juga. Nah, di sini yang dilihat oleh Windri, kelemahan itu ada di mana? Saya biasanya nggak lihat kelemahan sih. Saya lihat kelebihannya aja, ya kan? Biar lebih semangat nih. Oke. Lebih semangat, berapi-api. Tapi dari situ kan tadi Windri bilang sudah mempelajari. Sudah, pasti sudah. Tentunya di situ akan melihat titik celah di mana kekurangan di situ yang akan diambil. Oke, sang champion Windri Patilima. Nah, ya. Apa yang kamu lihat kekurangan yang ada dalam diri Iman Lesmana? Kekurangannya kemarin yang saya lihat hampir kena di ground ya. Sama siapa itu? Saro Edi. Iya. Oh, pada saat apa tuh? Pada saat di bawah tuh. Posisi pada clinch. saat dia membanting ya. Dia membanting melakukan hip throw di pojok dan hampir terkena belakang ya. Hampir kena. Artinya clinch fighting dong ya? Iya, clinch. Clinch fighting ada kelemahan dalam clinch fighting dari ya, semua kan pasti ada kelemahannya kan. Okay. Ya nggak mungkin dia semua bisa kuasai. Gimana tanggapan dari Iman? Tapi nanti aja kita buktikan, mau bertarung di atas atau di bawah saya siap. Nah, begini, saya selalu siap. Dimanapun, kapanpun. Saya tahu dua-duanya siap ya, tapi kita sekarang mau menganalisa, kita nganalisa ya. Memang siap, semua pasti siap. Tapi di sini tadi Windri mengatakan bahwa pada saat melakukan bantingan, pada saat terjatuh cenderung backnya tuh terbuka dan bisa diambil. Nah, gimana tanggapan dari Iman pada saat melawan Saro Edi Sam waktu itu? Itu sebenarnya itu posisi masih aman karena saya masih ada game plan lain ketika si Sarawon naik ke sini kan. Tangannya masih belum masuk nih, makanya saya tarik. Saya lihat tangannya kayak gini-gini, cuman nggak jadi tuh. Nggak jadi karena saya pikir kalau misalnya itu malah kena back. Makanya saya ambil peluang lain gitu. Tarik kakinya. Tarik tangan. Itu sadar. Sadar, tarik tangan. Emang itu sesuai game plan saya supaya saya nyudutin dia langsung ambil. Wah, dia tahu tuh. Berarti mungkin alasan kan itu kan udah berjalan. Oh, tidak juga, lihat aja di itu kan sudah alasan juga kan. Siapa tahu dia udah kepepet kan, kena. Enggak, kalau kepepet kan saya pasti dikuasai. Itu lihat pas tangannya saya tarik, dia jatuh. Jatuh jadi bawah. Kalau ya? saya di sininya kosong, berarti kepepet itu kan saya yang menguasai. Mungkin yang dimaksud Windri adalah awalnya ya. Awalnya kan? Ya, awalnya begitu dia melakukan bantingan, terus di situ Saro Edi hampir mendapatkan atas hampir ya. Kena. Dan ada gerakan mau ini ya. Itu apakah pada saat membanting itu dari Iman sendiri belum merencanakan sehingga terjadi keraguan di situ? Enggak, saya setiap melakukan penyerangan baik itu striking ataupun takedown bulat apapun submission saya udah ada tujuannya. Nah, beda nih yang dilihat sama si ini beda ya? Ya mungkin mata kita yang beda-beda aja. Ya, pokoknya nanti masing-masing fighter kan beda-beda gerakan, beda-beda itu juga kan teknik. Ya, pokoknya nanti rasakan aja lah pertarungan nanti karena saya lihat. Nah, kelemahan dari
Winry sendiri ini yang dilihat oleh Iman. Saya juga ditunggu Banyak sih kelemahannya sih kalau Banyak. saya lihat ada beberapa kelihatan kemarin di beberapa pertarungan strikingnya dia kurang, fisiknya juga dia kurang. pada saat lawan siapa? Pada saat lawan semuanya, Oh semuanya. iya. Karena kalau saya lihat begitu pertarungan terakhir sama si Alex, Ya, Alex nggak, bukan di performanya dia, saya rasa Alex tuh lagi keadaan lagi gak fit, nggak ada ngotot-ngototnya. Coba aja kalau ada ngotot pasti masih rame. Oh iya, Nggak dia ada gregetnya itu Alex. si Alex waktu Bukan itu masalah ngototnya nggak ngotot, namanya juga udah bertanding kan. Iya, Tetap. kayak yang pertarungan harus ada ngototnya, Nggak harus ada. jiwa-jiwa. Itu ya kalau namanya juga petarung kan, namanya juga udah di dalam ya Saya harus. kelihatan itu Alex bukan performanya Alex, nggak Mem- seperti biasa Alex bertarung. ya saya lihat memang Alex pada saat itu dia tidak dalam performa, dia nggak masuk beratnya, kemudian dia pada saat di ground dia busidonya kurang. Memang terlihat di situ ya Iya. yang kita lihat, dan itu akhirnya menjadi banyak tuh netizen ngomong wah ini kayaknya kurang sportif dan lain-lain, tapi memang di situ kekuatan dari Winry mengambil teknik Americana. Kunciannya artinya bagus nih kunciannya. Nah ini bagaimana ngadepin? Mungkin Kuncian. kalau untuk ke yang lain gampang, tapi kalau untuk saya itu tidak gampang. Saya pasti akan berusaha keras untuk membalikan semuanya. Nah begitu juga lawan-lawan yang kemarin kan bukan saya juga kan. Yang Hmm. pasti gue bukan Sarwo Edi juga. Ya kan? Iya karena kita tahu nih bahwa dia memiliki ground and pound yang kuat. Sedangkan ini memiliki clean fighting dan ground control yang bagus. Nah, apa yang akan diantisipasi nih dari Winry sendiri untuk menghadapi ground and pound-nya yang begitu kuat? Yang kita terakhir lihat Sarwo dia sudah menyerah, kena pukulan ke arah kepala dan ke arah tusuk sebelah Nah, kiri. Yang kemarin-kemarin kan bukan saya yang dibawa kan. Hmm. Yang pasti kalau saya dibawa saya pasti keluar. Nggak mungkin saya disuruh dipukul-pukul di bawah kan. Ya kalau ngomong sih pasti semudah itu, tapi nanti prakteknya lihat aja nanti. Karena saya udah memang persiapan ini jauh-jauh hari dengan mempersiapkan dengan maksimal dalam segala hal. Mungkin kalau untuk sekarang ini berbicara mudah, tapi nanti rasakan. Enggak, sama. Kamu persiapan, saya juga persiapan. Iya. Tapi di sini siapa yang persiapan yang paling bagus, mental yang bagus itu pasti yang terbaik. Pokoknya kita kasih yang terbaik ya. Pastinya itu. Kita lihat. Saya lihat dia berlatih di Bali MMA. Tandanya dia sebelumnya sudah berlatih gulat ya. Dia sudah berlatih gulat, sekarang dia berlatih jiu-jitsu ya. Jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu. Tandanya dia sudah menyiapkan beberapa teknik-teknik kuncian ataupun cekikan jika itu terjadi di bawah. Nah, dari Iman sendiri melihat kekuatan ini, apakah sudah siap mengantisipasi teknik dari kuncian-kuncian dan cekikan dari dia? Pastinya saya sudah siap, saya pun juga tidak kaget mendengar dia persiapan di Bali memang. Karena di camp saya sendiri dengan adanya pelatih yang berkualitas, sparring partner saya sangat berkualitas, baik itu di gulatnya, sambonya, usus sandanya gitu. Oke. Dan senior pun saya juga udah tahu sendiri kan, di One Piece beberapa yang pegang sabuk. Nah Iya. itu yang menjadi motivasi saya besar. Oke, jadi ada 3 ya yang megang Ya, sabuk jadi ya. mau persiapan dimanapun, saya juga selalu persiapan baik. Jadi kita tahu bahwa Winry Patilima sudah mempelajari submissionnya dengan tajam. Nah, apakah ada teman latihan di sana untuk mempertajam teknik defense submission? Karena kita tahu Winry sudah memperdalam itu di Bali MMA submissionnya, dan teman sparringnya apakah levelnya juga cukup bisa mengimbangi skill dari Winry Patilima gitu? Pastinya saya banyak sparring partner yang bagus ya, senior seperti Budi Karyadi atau Budi Usman, anak-anak di pun juga itu sangat membantu. Dan mereka pun juga baik di level nasional atau internasional sudah berpengalaman prestasi. Jadi saya juga ya, sedikit terbangkitkan kalau latihan bersama mereka. Jadi rasa percaya diri saya ada untuk nanti melawan Winry. Artinya teknik submissionnya juga kira-kira level mereka juga sama ya dengan yang akan dihadapi Iman ya? Iya, Udah bisa menghadapi itu ya? iya. Nah, dari Winry sendiri, apakah betul teman sparring dari Iman ini levelnya ground fighting submissionnya Iya, walaupun selevel? begitu gue kan juga nggak gentar. Ya kan? Nggak bakalan mundur. Maksudnya di sini teman-teman sparring dia apa levelnya benar gitu? Yang Winry lihat, apakah level mereka bisa sama dengan level dari Winry yang memiliki ground fighting yang begitu bagus? Yang pasti kita kan beda-beda juga kan. Ya. Ya nggak semua
gaya bertarung bisa sama. Yang pasti saya surprise. Pasti ada hadiah untuk kamu. Ya kan? Kita persiapkan dan kita nantikan. Ya kan? Kan lebih enak daripada cuma ngomong-ngomong doang. Ya, kita saling buktikan aja nanti dasarnya. Siapa yang akan jadi yang terbaik di kelas kita kali. Ya, kita coba saja. Ini berdua sama-sama, ini dua petarung di samping saya ini serem loh. Terhebat di welterweight saat ini ya, termasuk ya peringkat yang paling atas kedua orang ini, dan dua-duanya belum pernah kalah ya. 7 kali kemenangan tanpa kekalahan, 5 kali kemenangan tanpa kekalahan. Jadi ini akan terjadi besok pecah telur. Mungkin saya harus hentikan dia kan. Apa tahu kan dia pecah telur untuk hari tidak Sabtu. semudah itu. Kan kita kan buktikan dulu kan. Iya. Nanti aja di atas. Ya udah. Nah, salah satu dari kalian besok tanggal 3 September ya, ini akan pecah telur. Nah, kenapa harus salah satu dari kalian yang pecah telur? Kalau dari Windri kenapa? Pokoknya salah satu dari kita harus ada yang pecah telur. Pasti. Nggak akan menang dua-dua kan? Tapi kenapa dia yang pecah gitu loh? Hah? Kenapa gitu loh? Nah, kalau dari Windri dulu. Yang pasti saya persiapan ini udah matang dan saya akan memberikan dia surprise. Udah saya bilang pasti ada surprise untuk dia. Nah, dari Iman, Ya. kenapa mesti dia yang pecah telur? Haruslah dengan sekian demikian saya latihan sangat keras, sangat berjuang keras, jadi harus ada hasil buat saya. Oke. Gini, menurut Iman sendiri gimana ya? Windri bilang besok akan memberikan surprise. Dia waktu pada saat ditanya strategi, dia bilang lihat aja surprise nih Sabtu besok, Sabtu nanti ya. Nah, sekarang dia siap kasih surprise. Sedangkan dari Iman sendiri akan memberikan apa? Ya pastinya juga saya akan memberikan kejutan yang lebih besar lah dari yang sebelumnya saya kasih ke lawan, saya akan kasih semuanya pada Windri. Kan beda-beda lawan juga Iya, kan. makanya dari itu Enggak, saya akan jangan berkejutan ngomong yang lebih begitu. besar. Beda Buat lawan Anda. juga kan. Kita lihat kejutan apa surprise yang paling besar. Nanti saya buktikan aja. Ya kita udah tahu bahwa memang di sini surprise. Kalau saya menilai bahwa di sini adalah pertarungan yang cukup bisa dibilang nanti seperti classic match nih. Kita tahu bahwa Iman ini adalah seorang striker yang memiliki gulat yang handal, sedangkan Windri adalah seorang petarung yang memiliki clean fighting yang baik, juga submission yang baik ya, pukulan juga baik ya. Jadi ternyata ini kedua petarung saya lihat well rounded. Windri, sebelum besok kita akan bertemu ya, bukan kita, sorry, kalian berdua yang akan bertemu di atas arena. Apa yang mau kamu sampaikan pada dia? Yang saya sampaikan untuk dia, siapkan diri Anda, oke? Karena saya tidak akan main-main di hari Sabtu nanti. Dari Iman untuk yang mau disampaikan pada Windri 45, sang juara bertahan. Pada intinya kami sendiri harus siap-siap. Tangan saya ini udah gatal nih. Gitu, Pak. Sama, saya juga udah kayak gatal nih. Oke, kalau saya bukan gatal, tapi saya nggak sabar menunggu Clash of the Titans. Karena dua ini adalah kelas terberat yang ada di One Pride MMA dan dua petarung terbaik yang pernah saya lihat di welterweight, dan kedua-duanya belum pernah kalah. Dan 3 September jam 10 malam di Antv akan ada pecah telur di antara mereka berdua. Siapa yang akan pecah telur? Kita tunggu saja di One Pride MMA. One Pride untuk Indonesia.